Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala Ramadan ala jami'isy syuhur bisyami wal qiyam. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul Mukarramin Al-Ulama'ul Afadil rahimahullah ta'ala alaikum. Alhamdulillah pada 10 terakhir bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, insya Allah sehubungan dengan situasi kondisi dunia yang semuanya merasakan sebuah kehadiran makhluk kecil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, dan ternyata kita merasakan sebuah dampak yang hampir merata di berbagai penjuru dunia. Terkait dengan keadaan ini kemudian menarik untuk kita mendengarkan, menyimak, dan menjadikan sebagai sebuah pembelajaran dari satu ayat dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu pesan untuk kita semua dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, agar dia merasakan sebagian dari apa yang mereka telah kerjakan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Setidaknya ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama adalah terkait dengan rumusan kehidupan antara kerusakan dan kemaslahatan. Yang pertama disebutkan bahwa kerusakan itu adalah sebuah akibat. Dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Shafhatut Tafasirnya bahwa al-fasad ay al-balaya bisababi ma'asin nasi wa dunubihim. Kerusakan yang terjadi itu disebabkan karena ulah tangan manusia yang melakukan maksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ketika kerusakan terjadi, ketika penderitaan merajalela, maka rumusnya adalah ini sebuah akibat dari sebab. Kerusakan itu, penderitaan dan kesengsaraan yang menimpa itu adalah merupakan akibat dari sebab manusia gemar berbuat maksiat, gemar berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa kalau dosa dan maksiat itu adalah merupakan penyebab kerusakan dan kehancuran manusia di muka bumi, maka sesungguhnya annas salaha fil ardi was samai bitta'ah. Kemaslahatan, kejayaan, keberuntungan manusia di muka bumi itu hanya dengan satu, yaitu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itu maka ujung atau pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allahum yarji'un. Agar manusia itu dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni, ay la'allahum yatubuna wa yarji'una amma hum alaihi minal ma'asi wal asam. Agar manusia itu bertaubat, kembali dari kondisi di mana mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, kufur, dan meninggalkan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa sistem hidup yang sempurna, yakni al-Islam sebagai sebuah manhaj kehidupan yang dapat menjamin manusia hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, apa yang kita rasakan hari ini sejatinya menjadi sebuah pembelajaran berharga agar kita kembali kepada Allah dengan cara taubatan nasuha. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menyebutkan ada 3 syarat. Salah satu syurut taubah. Ada 3 syarat untuk kita bertaubat dalam rangka melakukan perbaikan dan kembali mendapatkan suatu kondisi yang kita harapkan, yaitu kondisi di mana kebaikan dan keberkahan menjadi sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat yang pertama adalah ayyuqli'a anil maksiyah. Al-iqla, meninggalkan, melepaskan maksiat. Kalau kita sadar bahwa kapitalisme, demokrasi, dan berbagai produk-produk ciptaan akal manusia ini adalah merupakan penyebab yang menjadikan terjadinya kerusakan, maka Imam An-Nawawi mengatakan ikhla, dia harus dilepaskan, dia harus dibuang, dia harus dikubur, jangan dilanjutkan. Ini adalah penyebab kerusakan. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, yakni ayyandam ala fi'lihi, menyesali, menyesal kenapa selama ini harus melaksanakan dan menjalankan sistem kapitalisme, mengapa menjalankan sistem demokrasi. Semuanya adalah merupakan penyebab yang menjadikan kehidupan ini menjadi porak-poranda, rusak dan penuh dengan penderitaan. Stop, tinggalkan. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kalau kita sudah menyesali, kita sudah melepaskan, maka kemudian yang ketiga adalah berazam ayyasima alla ya'uda ilaiha abadan. Kemudian bertekad, berketetapan hati untuk tidak kembali untuk selamanya. Kalau istilah Pak Kiai Umar tadi, talak 3 terhadap kapitalisme, talak 3 terhadap komunisme, talak 3 terhadap demokrasi. Karena ini yang menjadi mambaul mungkaratnya, mambaul fasadnya, biang kerok kemungkaran dan biang kerok kerusakannya. Oleh karena itu, ar-ruju' ilal Islam. Kembalilah kepada Islam. Hanya Islam yang memberikan jaminan di mana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyerukan kepada kita dalam surah An-Nur ayat 31 di ujung ayat. Allah menyampaikan dan mengajak kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian mendapatkan kemenangan, meraih kemuliaan, hasanah di dunia, hasanah fil akhirat. Mudah-mudahan Ramadan yang mulia ini merupakan sebuah momentum memberikan pencerahan untuk kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam naungan Islam
di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku minkum adaan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.